Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Bertemu lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi berikutnya, setelah kemarin kita membahas tentang ibadah haji dan zakat, maka pada pembahasan kali ini yaitu tentang wakaf. Apa saja pengertian wakaf, macam-macamnya wakaf, syarat-syaratnya wakaf, nanti akan Bapak terangkan secara gamblang di video ini. Tapi seperti Bapak harapkan pada kalian, supaya Bapak lebih bersemangat membuat video-video pembelajaran, Bapak minta dukungan kepada kalian dengan cara like dan subscribe, supaya Bapak akan buat konten-konten yang lebih baik lagi. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita langsung masuk kepada materi pembahasan, yaitu pengertian wakaf. Apa artinya wakaf? Maka wakaf secara bahasa adalah tertahan. Cara istilah syar'i atau terminologi adalah menahan suatu benda dan membebaskan atau mengalirkan manfaatnya. Jadi maksudnya adalah menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menahan harta kita untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan. Nah, gitu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf itu adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum umat Islam sebagai pemberian yang ikhlas, ya. Dalil yang dipakai dalam perintah wakaf ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Itu ya, jadi terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92. Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya. Berikutnya, rukun wakaf. Nah, ada 4. 1 yaitu rukunnya al-wakif, orang yang mewakafkan. Kedua, al-mauquf, harta yang diwakafkan. Ketiga, al-mauquf alaih, yaitu pihak yang dituju dari wakaf tersebut. Keempat, terakhir adalah syigoh atau lafadz dari yang diwakafkan. Itu ingat ya, ada 4. Nah, jadi 4 itu harus ada, karena rukun itu syarat mutlaknya suatu perbuatan atau ibadah. Sekarang masuk ke syarat-syarat dalam ibadah wakaf. Ya, syarat-syarat al-wakif, orang yang mau wakafkan. Jadi al-wakif itu orang yang mau wakaf. Seperti kalau Bapak punya keinginan untuk mewakafkan tanah, sebidang tanah, maka Bapak disebut al-wakif. 1, berakal. 2, dewasa pemikirannya atau rasyid. 3, sudah berusia balik dan bisa bertransaksi. 4, orang yang merdeka atau bukan budak. Ingat-ingat ya, ada 4. Kemudian syarat-syarat al-mauquf atau harta yang diwakafkan. Jadi ingat ya,
Jadi al-waqif itu orang yang mewakafkan. Kalau al-mauquf adalah bendanya atau harta ya, bisa berupa tanah nanti ya. Satu, harta tersebut telah diketahui dan jelas bendanya, itu syarat pertama. Dua, benda tersebut adalah milik pribadi yang mewakafkan. Pasti dong, masa mau wakaf miliknya orang lain, pembohongan namanya. Ketiga, harta yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat dan memiliki daya tahan lama. Contoh tanah, ya ini kan sangat bermanfaat untuk dibangun tempat ibadah ya. Yang ketiga, syarat-syarat al-mauquf alaih. Apa artinya al-mauquf alaih? Yaitu pihak yang dituju dari wakaf tersebut. Jadi ini pihak yang dituju itu orang yang akan diwakafkan. Jadi Bapak mau mewakaf kepada siapa? Yang dituju itu disebut al-mauquf alaih, gitu ya. Apa syaratnya? Satu, berakal. Kedua, dewasa pemikirannya atau rosid. Ketiga, sudah berusia balik dan bisa bertransaksi. Yang keempat adalah orang yang merdeka atau bukan budak, ya. Kemudian harta yang dapat diwakafkan seperti apa? Yang akan Bapak jelaskan. Yaitu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah satu, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kedua, bangunan atau bagian bangunan terdiri atas tanah dan atau bangunan. Ya, ini bangunan itu bisa diwakafkan ya. Misal Bapak membuat rumah, kemudian rumah itu tidak Bapak gunakan karena pindah tempat, maka rumah ini bisa diwakafkan untuk sekolah. Nah, itu bisa. Ketiga, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Jadi kalau ada tanaman yang ditanam, kemudian tanaman itu seperti pohon kelapa, seperti buah-buahan, itu bisa diwakafkan. Keempat, hak milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini untuk yang keempat ini bangunan ya, rumah itu bisa diwakafkan. Kelima, benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan sejarah dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak terangkan juga, yaitu benda yang bergerak dapat diwakafkan adalah ini benda yang bergerak. Nanti kalau yang tadi benda yang tidak bergerak ya, seperti tanah, yang sekarang ini akan Bapak terangkan benda yang bisa bergerak. Seperti apa benda yang bergerak? Uang rupiah, ini bisa diwakafkan. Kedua, logam mulia, emas dan perak. Tiga, surat berharga, sertifikat. Empat, benda bergerak lain yang berlaku. Lima, kendaraan. Enam, hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini bisa juga berupa ciptaan ya, hak atas kekayaan intelektual ini lagu yang tiba-tiba booming. Nah, ini bisa untuk jadi, kalau mau jadikan harta, bisa berupa harta, bisa diwakafkan. Yang ketujuh, hak sewa sesuai ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dan fungsi wakaf. Nah, tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, itu ya. Jadi wakaf ini diberikan oleh wakif kepada mauquf alaih, tujuannya untuk beribadah seperti sholat, gitu ya. B, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Jelas ya, kesehatan pendidikan itu seperti sekolah ya, kemudian pondok pesantren. Kalau kesehatan ini adalah rumah sakit. Ketiga, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bisa juga beasiswa. Nah, gitu ya. Yang keempat, yaitu kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Itu adalah tujuan dari wakaf. Sedangkan hikmah wakaf, ya ini sudah masuk ke hikmah, adalah satu, menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya. Ya, kita harus berusaha menghilangkan kita dengan cara mewakafkan. Kita tahu kadang kita memiliki uang yang banyak, itu ada perasaan eman dengan uang itu lah. Itulah salah satu yang menyebabkan
Allah itu juga murka kepada orang yang kikir. Padahal harta yang diterima itu adalah pemberian dari Allah. Maka Allah juga meminta pada kita untuk memberikan sebagian harta yang kita punyai untuk diwakafkan, gitu ya. Yang kedua adalah menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu, meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya zakat. Itu yang tadi Bapak sampaikan. Jadi harta yang kita miliki itu tidak semuanya milik kita. Ada harta agama atau harta orang lain yang memang kita diwajibkan untuk membantu. Ya, kita tahu sebagai umat Islam atau sebagai manusia, rezeki yang kita dapatkan itu adalah atas izin Allah, gitu ya. Yang ketiga yaitu menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Maka persiapan bekal itu diantaranya adalah harta yang pernah diwakafkan. Ya, ini yang sangat besar hikmahnya, kita menyimpan pahala yang berupa wakaf. Ini juga dikatakan bahwa wakaf ini termasuk amal jariah yang tidak putus, yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa terdapat 3 amal yang tidak putus. Salah satunya adalah amal sedekah jariah atau wakaf. Ketika yang meninggal, ketika wakif atau yang mewakafkan sudah meninggal dunia, maka tanah yang digunakan sholat, bangunan yang dipakai untuk sekolah akan mengalir kepada orang yang mewakafkan yang sudah wafat tadi. Sangat luar biasa kita mendapatkan tabungan amal. Yang itu yang termasuk hikmahnya berbuat wakaf. Yang keempat yaitu dapat menopang atau mengerjakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Inilah gunanya atau hikmahnya wakaf, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu saling menolong dalam kebaikan dan perbuatan takwa. Sekarang yang terakhir yaitu manfaat wakaf. Apa saja manfaatnya? 1. Pahala yang terus mengalir selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan walaupun si wakif sudah meninggal dunia. Tadi sudah Bapak terangkan. Jadi manfaatnya itu pahalanya akan mengalir terus-menerus. Sungguh luar biasa. Yang kedua yaitu terus-menerusnya manfaat dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus dengan sebab berpindahnya kepemilikan. Tidak akan terputus. Jadi dengan kita mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan untuk sekolah, maka manfaatnya itu akan sangat terasa sekali ketika dibuat kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan atau ibadah. Ya, itu saja yang Bapak berikan ya videonya. Jadi ada ada wakaf yang harus kita kerjakan, kita laksanakan sebagai hamba Allah yang bertakwa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.